Banyak sekali problem rumah tangga bahkan terjadi sampai pada tingkat perceraian. Ada yang bercerai teman-teman sekalian hanya karena dia suka sekali istrinya kalau rambut panjang. Tapi istrinya selalu potong pendek. Ya sudah, saya memang suka begini, gerah, saya nggak mau rawat segala macam. Kenapa? Kenapa bersikuku? Bukankah ini suami Anda? Cuman satu laki-laki ini yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Anda untuk berbakti sama dia, untuk bercengkrama dengan dia, yang halal sama dia. Nggak ada poliandri dalam Islam. Lalu kenapa dirusak hubungan sama dia? Bukankah ridha Allah sementara ada ridha suami, gitu kan? Begitu juga dengan laki-laki. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan walaupun terbuka pintu poligami. Tapi kalau Anda monogami, saya punya satu istri pun. Apalagi kalau Anda punya poligami, amanah cukup banyak. Nah sekarang, inilah orang-orang yang bisa Anda nikmati. Kenapa Anda tidak maksimalin waktu bersama mereka, penampilan dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan selanjutnya kita juga selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga seluruh amalan saleh yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sunnah ataupun wajib, ikhlas ataupun mungkin kurang ikhlas, serta yang sedang kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal akan nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, dimaafkan dengan kemahamurahan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diganti menjadi pahala dengan izinnya. Allahumma amin. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan juga dalam hal ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah mengangkat perselisihan di antara kaum muslimin dan menyatukan hati-hati mereka. Serta juga Allah menjaga kemakmuran, ketentraman negara kita, damai dan selalu saja gotong royong untuk sama-sama mengembangkan dan menjaga amanah negara ini. Sehingga selalu stabil dan juga makmur tentunya. Dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin kita agar menjalankan amanah dengan baik dan memberikan balasan sesempurna mungkin apa yang telah mereka berikan sebagai andil untuk negara kita dan untuk masyarakat. Serta juga memudahkan tentunya kita semua menerima apapun yang sifatnya nikmat dari Allah SWT dan kita syukuri, ya, baik itu sebagai pemimpin ataupun sebagai masyarakatnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga Firdausya tanpa hisab. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan seperti biasa di Kamis siang hari 13.00 waktu Indonesia Barat. Bedah buku kita Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses, yang penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga yang bahagia. Dan kita insya Allah pada siang ini dan mungkin beberapa pertemuan ya akan ada bahasan tentang masalah problematika yang dihadapi dalam rumah tangga. Tepatnya judulnya di sini dikatakan oleh Dr. Najlah Hafizahullah, pasal ke-12, badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga, titik, problem dan juga solusinya. Jadi perlu dalam mukaddimahnya kami menjelaskan terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, saya misalnya sebagai seorang laki-laki terbiasa dengan satu pola semasa hidup saya sebelum berumah tangga misalnya. Pola makan, pola minum, pola tidur, pola fikir, ya, intonasi suara, penampilan, dan segala macam hal ini terbiasa dengan satu pola. Bahkan banyak di antara kaum Adam, laki-laki misalnya, mereka 25 tahun baru menikah, ya, 30 tahun baru menikah. Jadi kita bisa lihat puluhan tahun ini berlalu dengan sebuah pola. Begitu juga dengan Anda, wahai para muslimah, saudariku tercinta karena Allah Subhanahu Wa Taala, Anda juga hidup misalnya 20 tahun atau 25 tahun dengan sebuah pola. Pola makan, pola minum, pola tidur, ya, penampilan, intonasi suara, pergaulan dan seterusnya. Ini kan semua ini teman-teman sekalian kita terbiasa dengan satu pola. Lalu kemudian bertemulah dua insan ini, laki-laki dan perempuan dalam satu bahtera rumah tangga. Nah, dalam pertemuan ini pasti akan ada adaptasi. Ya. Kami melihat Allahu a'lam ta'aruf yang sebenarnya terjadi justru setelah berumah tangga.
Jadi sebelum rumah tangga itu hanya pembukaannya saja, mukaddimahnya saja. Tapi ta'aruf yang sebenarnya justru pada saat ya, seseorang itu sudah menjalani rumah tangga. Begitu selepas akad nikah, di hari pertama pernikahan sampai nanti salah satunya meninggal, proses ta'aruf sedang berjalan. Anda sedang adaptasi dan berkenalan dengan pasangan Anda yang sebenarnya. Ya, disitulah nanti ada gesekan-gesekan pola, gitu kan. Kalau misalnya Anda terbiasa minum air dingin, sementara pasangan Anda minum air panas. Ini kan ada pola di situ, ada kebiasaan ya yang terbawa gitu ya. Ya mungkin akan ada gesekan dari hal-hal kecil. Misal Anda terbiasa tidur dingin AC, mungkin pasangan Anda tidak terbiasa dengan itu, ya sehingga harus ada penyesuaian di sini ya antara satu sama yang lainnya. Begitu juga dengan misalnya penampilan. Mungkin seorang muslimah, seorang akhwat sebelum menikah, dia terbiasa dengan daster misalnya di rumah. Contoh saja ini penampilan dia. Atau dia terbiasa dengan pada saat tidur piyama, ya, celana panjang misalnya, baju lengan panjang ya. Dan itu dibiasakan oleh orang tuanya dari kecil. Kemudian dia menikah dan suami yang dia miliki sekarang ini justru suka dengan penampilan yang berbeda, misalnya lebih terbuka, ya, lebih seksi dan seterusnya. Maka di sini harus bisa adaptasi. Tidak mungkin seorang wanita itu bersikukuh dengan pola dia yang mungkin suaminya tidak suka. Nanti kan akan menjadi penghalang interaksi biologis yang merupakan ya menu utama di dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, karena kalau interaksi biologisnya bagus, nah itu kan mulai dari senyuman, tutur kata, lembutnya muamalah, ya. Bahkan di saat pasangan keliru pun kemudian diingatkan dengan cara yang baik. Maka semua itu akan membawa kepada nanti sempurnanya interaksi biologis yang kita harapkan. Termasuk dalamnya penampilan, bau badan, dan seterusnya. Ya mungkin ada juga orang terbiasa, mungkin ya, dia hanya sikat gigi sehari 2 kali misalnya. Ya mungkin pasangannya tidak seperti itu. Mungkin ada orang yang mau menerapkan sunnah Nabi SAW, setiap kali bertemu dengan pasangan, bersiwak Nabi SAW gitu kan. Yang beliau lakukan awal SAW mau masuk ke dalam rumah bersiwak. Maka inilah ya yang diterapkan oleh sebagian orang sehingga dia pada saat mau interaksi dengan pasangannya selalu sikat gigi bersih, kumur-kumur. Maka ini sebuah pola dan ini positif ya. Tapi mungkin pasangan yang lain tidak terbiasa sehingga pada saat terjadi interaksi ciuman, pelukan, ada bau yang kurang sedap. Nah ini kan kebiasaan-kebiasaan ini ya. Ini yang biasa mendatangkan gesekan-gesekan. Karena butuh adaptasi dalam masalah ini. Begitu juga dengan pola tidur. Ya mungkin ada orang yang tidurnya terlalu banyak dalam sehari misalnya. Atau ada orang mungkin tidurnya terlalu sedikit. Ya, sehingga dia terganggu dengan pasangannya yang banyak beristirahat misalnya. Ya. Atau ada orang yang selalu merasa butuh waktu untuk ngobrol, duduk berdua. Ada juga orang yang merasa itu tidak penting. Nah, contoh. Dan banyak sekali ya, itu berhubungan dengan masalah kepribadian misalnya. Belum lagi lingkungan ya, pergaulan dengan teman-teman misalnya ya. Ada orang yang mungkin pergaulannya terlalu supel, semua orang dijadikan sebagai sahabat dan temannya, masuk ke banyak grup-grup di media, berinteraksi, sementara pasangannya misalnya tidak seperti itu dan bahkan tidak suka. Nah ini terjadi gesekan lagi kan gitu. Nah, kemudian juga sama dengan interaksi keluarga. Ada orang yang sangat keluarganya itu sangat sangat familiar, maksudnya sangat dekat satu sama yang lain, erat hubungan mereka, selalu silaturahim. Ada mungkin yang satu tidak terbiasa dengan itu. Mungkin dia dari kecil jarang sekali melihat ada keluarganya yang datang silaturahim ke rumahnya gitu. Sehingga hanya dia dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan saudaranya. Yang lain kalau datang mungkin setahun sekali. Nah ini kan juga sama bisa menjadi penyebab gesekan-gesekan gitu kan. Jadi banyak sekali dari sisi internal kita pribadi, kemudian eksternal seperti hubungan dengan keluarga tadi, dengan pekerjaan misalnya. Nah semua ini akan bisa melahirkan problematika dalam rumah tangga ya. Nah kalau ini tidak dibahas secara khusus dan tidak dicarikan titik temu ya, maka akan menjadi benih-benih penghancuran rumah tangga tersebut ya. Oleh karena itu kita banyak temukan orang mungkin sekedar modal suka awalnya kan, hanya sekedar suka misalnya paras wajahnya, postur tubuhnya, warna kulitnya, penampilan secara umum.
Itu saja. Dia bermodalkan ini, kemudian dia masuk dalam rumah tangga dan dia tidak mau tahu tentang bagaimana keadaan yang lain. Nantilah adaptasinya. Nah di sini benar poin ini. Artinya dia tidak melalui pacaran, tapi nanti dia akan adaptasi setelah dia berumah tangga. Oke, tapi ada poin-poin yang harus digarisbawahi. Begitu juga dengan orang yang mungkin tadinya mereka melakukan hal yang haram. Misalnya mereka pacaran dulu sebelum menikah. Tapi ternyata setelah berumah tangga justru terlihat hal-hal yang berbeda sekali dengan tata cara berbicara gitu kan. Ada seorang ikhwah itu sampai kaget sebelum menikah, wanita ini sangat santun dan ramah sekali, bahkan terlihat penurut. Setelah menikah justru intonasi suaranya besar, kemudian dia yang mau mengatur suaminya dan seterusnya. Jadi terjadi gesekan-gesekan. Nah ini kurang lebih mukaddimah dari bahasan kita gitu. Nah bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangga tersebut. Kalau saya sederhanakan sebuah pembukaan, poin dalam pembukaan kita dalam masalah badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga ini, problem dan solusinya. Jadi kita harus tahu akan ada adaptasi, maka yang kita jadikan tolok ukur pertama sekali adalah Islam sebagai agama. Karena ini adalah panduan hidup. Sepakati dulu antara Anda dengan pasangan Anda, ada masalah apapun kita kembali kepada agama kita, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Islam adalah panduan hidup, ya. Jadi tolok ukur pasangan kita salah atau tidak adalah Islam. Ya, ini penting, ya. Dia benar atau dia salah, kembali kepada Islam. Dan kalau benar secara Islam, selesai bagi kita. Kita harus yang patuh pada agama itu. Karena ini panduan hidup, ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah secara Islam, dia salah, maka dia harus yang patuh kepada hukum Islam dengan taubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini poinnya. Oleh karena itu, setiap orang harus paham tentang masalah ini, ya. Sehingga akhirnya dia bisa nanti melalui rumah tangga ini Masya Allah langgeng, sampai ada orang yang nenek, kakek-kakek masih bersama gitu kan. Masih terlihat romantis, bahagia. Nah karena memang mereka umumnya ya yang menjadikan agama sebagai tolok ukur. Dan yang kedua, ini kaidah yang keduanya. Kaidah pertama itu Islam dulu sebagai agama. Kaidah yang kedua adalah yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Tidak boleh ada egoisme di sini. Dan ingat, jangan mengungkit-ungkit lagi sesuatu yang sudah dibahas. Gak perlu. Ya. Jadi misal terjadilah satu permasalahan nih dalam rumah tangga. Suami istri clash. Nah di sini kembali ke Islam dulu, tolak ukurnya apakah ini benar atau salah. Nah sudah ketahuan nih, oh ternyata si fulan suami yang salah atau si fulannya si istri yang salah. Oke, selesai. Sekarang tahap keduanya, kaidah keduanya adalah yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Ya. Dan ingat, pindah ke poin yang ketiga. Kaidah ketiganya adalah jangan mengungkit lagi permasalahan yang sudah selesai. Tidak boleh diungkit lagi. Kan dulu kamu pernah buat begini, kan dulu kamu pernah buat itu, sudah tidak ada lagi. Selama sudah membuka pintu memaafkan dan pintu minta maaf, memaafkan dari orang yang benar dan meminta maaf dari orang yang salah, selesai. Clear. Ya. Ini penting sekali. Dan mulailah membuka lembaran-lembaran baru. Ini kaidah keempatnya. Poin yang keempat. Mulai membuka lembaran-lembaran baru. Setiap hari proses ta'aruf berjalan. Ingat, dan setiap hari kita buka lembaran baru. Setiap hari kita buka lembaran baru. Jadi kita menikah dengan manusia, tidak sempurna, ada saja kekurangan, ada saja kesalahan. Maka tentu untuk meningkat kepada level setelahnya lebih baik daripada sebelumnya, itu kan butuh proses. Ada ujian-ujian, ya. Sehingga akhirnya kita memahami di sini ada proses pembukaan lembaran-lembaran baru. Nah itu yang penting. Jadi fresh kembali, ya. Kemudian yang kelima adalah selalu perbaharui cinta dengan hadiah, penampilan, ya, rayuan, ya, positif ya, maksudnya godaan, ya, hiburan pada pasangan, yang semuanya itu terasa nyaman bagi pasangan, ya. Di saat kita sedang duduk dengan pasangan atau baru ketemu, misalnya ibu ketemu sama suami. Bukan aib, bahkan itu harus dilakukan. Dalam poin yang kelima ini adalah setiap kali suami datang disambut depan pintu,
dengan senyumnya, dengan wanginya, dengan bersihnya, dan dengan ceriahnya, seakan-akan bertemu dengan seorang pangeran yang sudah lama ditunggu. Nah, begitu juga dengan suami, melihat hal itu, dia merespon positif, ya. Setelah salam, mungkin, ya, dia merespon itu. Kalaupun misalnya dia mau bersih-bersih, itu paling baik ya, cuci tangan dulu, kumur-kumur, kalau perlu mandi dulu, kemudian baru dulu pamit baik-baik, sebentar ya, saya mandi dulu misalnya. Ya, setelah mandi, udah letakkan handphone, sibuk dulu dengan pasangan kita. Bagaimana kita sibuk dengan dia. Ya. Kalau semua sudah pada bersih, bisa interaksi biologis, itu yang paling sehat. Kalau belum, misalnya, atau terlanjur makanan sudah terhidangkan, maka kita boleh makan. Tapi ingat, selalu kembali ke sikat gigi lagi. Kembali lagi ke penjagaan pembersihan. Kalau tadi Anda sikat gigi sejam, 2 jam yang lalu itu sudah selesai. Sikat gigi itu maksimal 15 menit. Setelah itu, dia akan, freshnya akan berkurang, bahkan hilang gitu kan. Apalagi kalau Anda kembali makan dan minum. Jadi, ini harus selalu terbaharui. Itu yang dilakukan Nabi SAW setiap kali mau interaksi. Karena akan terjadi ciuman, akan ada terjadi pelukan, akan ada terjadi omongan-omongan, pembicaraan satu sama yang lain, sehingga ini akan mengganggu nanti ya kalau Anda tidak menjaga semua ini. Dan itu nyaman. Allah Subhanahu wa taala membuat kita kalau setelah sikat gigi kumur-kumur dengan mouthwash misalnya, membuat kita percaya diri, maka seperti itulah yang harusnya kita selalu jaga. Dan sebaliknya, kalau ada bau nggak sedap, maka tidak nyaman kan gitu. Hati-hati juga dengan makanan-makanan yang Anda makan, mungkin bisa mendatangkan nafas yang kurang sedap, bau mulut yang kurang sedap. Ini semua harus hati-hati ya, karena sangat sensitif sekali, yang kadang-kadang ini dianggap remeh, tapi ternyata dia adalah sumber problem yang besar yang terjadi, ya kan gitu. Maka ini semua teman-teman sekalian yang harus punya perhatian khusus, ya, sehingga problematika dalam rumah tangga itu tidak berlarut-larut, ya, tidak berlarut-larut. Ingat selalu buka lembaran-lembaran baru, ya, selalu buka lembaran-lembaran baru, dan ini penting sekali, gitu kan. Nah, pembaharuan juga ya, dalam masalah cinta ini, interaksi, hiburan ini penting sekali, ya, sehingga Anda bisa tampil dengan berbagai macam penampilan Anda sebagai seorang wanita, gitu kan, sebagus mungkin, seseksi mungkin, seindah mungkin warna pakaiannya, gitu kan. Dan ingat, selalu yang disukai oleh suami. Nah, begitu juga Anda sebagai suami, gitu kan, bagaimana Anda tampil di depan istri sesuatu yang berbeda. Mungkin Anda pun menggunakan baju kaos yang ketat, Anda pun menggunakan celana pendek, Anda pun menggunakan pakaian-pakaian dalam yang khusus yang memang lebih menunjukkan kejantanan Anda. Kemudian juga parfumnya jangan lupa, laki-laki dan perempuan. Ini mungkin dianggap kecil bagi sebagian orang. Apa sih Ustaz bahas nih, kok bahas yang seperti ini? Nah, tapi mereka tidak sadar sebenarnya ini kalau ini diperbaikin, maka banyak permasalahan rumah tangga terselesaikan. Kalau ini justru diabaikan, ini malah menjadi pemicu. Banyak sekali permasalahan rumah tangga terjadi karena bau badan. Nasehatin nggak mau tahu. Ya, sudah pernah dibahas dalam masalah beberapa bab yang lalu, ya, pasal yang lalu. Begitu juga dengan pola-pola yang tidak ingin, dia tidak mau berubah. Padahal sebenarnya dia salah gitu. Dia tetap egois dengan cara dia. Nah, ini semua menjadi penyebab rumah tangga itu tidak bisa langgeng dan bertahan lama. Sangat indah rumah tangga itu, coba Anda bayangkan. Di saat seseorang datang memang ingin mencintai pasangannya dengan tulus, ingin memberikan yang terbaik, ingin menghiburnya, ya, ingin menikmati waktu bersama dia, gitu kan. Apalagi orang yang jarang bertemu misalnya, karena jarak kota, waktu dan seterusnya, maka ini akan jauh lebih indah dalam rumah tangga tersebut, ya. Maka ini harusnya bisa dihidupkan. Sayang sekali gitu kalau orang udah bau badan, bau mulut, ya, ditambah lagi intonasi suara yang keras, dinasehatin gak mau dengar. Nah, ini ajaib benar gitu. Ya, saya berapa kali itu berhadapan dengan jamaah, terutama pada saat lagi umroh, kemudian kami berikan peluang untuk bisa konsultasi masalah rumah tangga. Masalah ini sering sekali gitu. Yang laki-lakinya berkeluh kesah tentang istrinya yang tidak bisa mengubah polanya, bau badan lah,
tutur kata yang kasar lah gitu kan. Egoisme walaupun salah tidak mau dinasehatin. Ya udah, saya begini terima saya sudah, kalau enggak ya sudah kita cerai. Nah, ajaib ini kan gitu. Seperti orang yang memang menjadikan rumah tangga hanya bahan permainan saja, bukan ajang kebahagiaan, dan justru dia adalah sebuah bahtera yang bisa membawa dirinya kepada alam akhirat dan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat gitu kan. Karena pahalanya luar biasa nih. Seseorang bermuamalah dengan baik pada istrinya atau pada suaminya atau pada anaknya, pada orang tuanya di lingkup luar rumah tangga saja itu udah luar biasa pahalanya. Bahkan sudah banyak tiket-tiket VIP yang bisa didapatkan menuju ke surga, dan kebahagiaan dunia juga bisa didapatkan. Tapi sayang tuh diabaikan oleh banyaknya orang. Ada orang bahkan tidak terjadi interaksi biologi sekian tahun karena itu, ya. Dia mengatakan, saya tidak ada syahwat, saya tidak mau berubah. Begini aja deh, kalau suami saya mau ya sudah, atau kalau istri saya mau terima ini ya sudah, kalau enggak ya enggak. Akhirnya pasangannya terganggu, dan dia yang terbiasa bersih dipaksa untuk kotor kan tidak mungkin. Kalau Anda yang biasa kotor ditarik untuk bersih kan itu bagus, positif. Kenapa enggak dilakukan? Nah itu banyak sekali problem rumah tangga, bahkan terjadi sampai pada tingkat perceraian. Ada yang bercerai teman-teman sekalian hanya karena dia suka sekali istrinya kalau rambut panjang. Tapi istrinya selalu potong pendek. Ya sudah, saya memang suka begini. Gerah, saya nggak mau rawat segala macam. Kenapa? Kenapa bersikuku? Bukankah ini suami Anda? Cuman satu laki-laki ini yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Anda untuk berbakti sama dia, untuk bercengkrama dengan dia, yang halal sama dia. Nggak ada poliandri dalam Islam. Lalu kenapa dirusak hubungan sama dia? Bukankah ridha Allah sementara ada ridha suami, gitu kan? Begitu juga dengan laki-laki. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan walaupun terbuka pintu poligami. Tapi kalau Anda monogami, saya punya satu istri pun. Apalagi kalau Anda punya poligami, amanah cukup banyak. Nah sekarang, inilah orang-orang yang bisa Anda nikmati. Kenapa Anda tidak maksimalin waktu bersama mereka, penampilan dan segala macam. Nah ini hal-hal yang mendasar sekali ya, yang disayangkan banyak tidak diperhatikan sehingga akhirnya menjadi penyebab utama rusaknya rumah tangga itu. Baru setahun 2 tahun berjalan cerai. Ada bahkan yang sudah 10 tahun berjalan, pasangannya sudah coba bersabar, tapi mau diminta untuk berubah tidak mau. Ada yang sampai melibatkan seluruh pihak keluarga. Nah, sebagian jemaah ada yang berkeluh kesah seperti itu. Ya, yang ini pemabuk, yang ini judi, yang ini narkotika, yang ini suka selingkuh. Dan tidak mau perbaikin. Kalau dia mau tobat kan bagus. Tidak mau tobat, tidak mau memperbaiki. Nah, akhirnya rumah tangganya tidak bisa langgeng. Nah, ini yang terjadi teman-teman sekalian. Baik, saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh Dr. Najla Hafizahullah dalam pasal ini ya. Kembali ke judulnya, badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga, problem dan juga solusi. Lalu beliau tulis di bawah ada subjudul, perjalanan pun berlanjut. Bahtera itu berjalan dengan tenang. Tiba-tiba ia dihempas oleh gelombang yang merubah haluannya. Tapi nahkodanya yang mahir segera mengendalikannya, lalu mengembalikannya ke arah yang dituju, dan perjalanan pun berlanjut. Nah, ini maksudnya bahasa kiasan yang indah ya. Rumah tangga berjalan, sudah saling mesraan, saling bahagia gitu. Nah, biasanya ada hempasan-hempasan tuh datang. Ya, cobaan-cobaan datang, ada godaan dari orang ketiga kah, ada orang ketiga ini bisa ngajak berzina, naudzubillah misalnya, atau orang ketiga yang masuk dengan membawa satu pola yang berbeda dengan pola hidup kita, misalnya dia biasa glamor dengan kendaraan dan kita suami tidak mampu atau istri juga tidak terbiasa dengan itu, lalu kemudian kita memaksakan diri seperti pola dia misalnya, atau dia terbiasa dengan pakaian-pakaian bermerek, mungkin Anda tidak, misal contoh. Kalau Anda juga sama mungkin sejalan, oke lah, tapi kalau enggak ini kan bisa jadi gesekan-gesekan. Berapa banyak rumah tangga ribut karena si istri selalu bandingkan antara muamalah suami temannya sama istri, sama teman dia dengan suami dia pada dia. Yang selalu tolongnya materi, selalu materi. Sehingga akhirnya suaminya dipaksa untuk sama dengan suami temannya. Itu tidak mungkin terjadi. Suami temannya bernama Ahmad, suami dia bernama Yusuf. Tidak bisa, nama saja beda. Gitu kan. Begitu juga dengan karakter, bawaan, pola, dan segala macam. Nah ini harus diperhatikan baik-baik. Nah kadang-kadang ada hempasan. Nah bagaimana nahkoda yang mengendalikan kapal itu, bahtera itu, mahir dia di saat ada hempasan ombak. Dari kejauhan dia sudah lihat, dia sudah mulai menghindar, ya, menyelamatkan, cari tempat yang lebih tenang, gitu kan. Dan harus bekerja sama antara kapten kapal dengan semua nahkodanya, kru-krunya, supaya sama-sama ini ya bisa menyelamatkan bahtera tersebut.
Demikian pula kata beliau, kehidupan rumah tangga dirundung berbagai macam problem yang menyulitkan kehidupan dan mengeruhkan kejerniannya. Untuk mengembalikan keindahan dan kejerniannya harus ada pemimpin bijaksana yang mampu mengendalikan problem-problem itu dan merubahnya menjadi salah satu pilar kebahagiaan. Terkadang salah seorang suami atau istri mengingkari pihak lainnya, mengapa ada problem? Maka saya katakan kepadanya, demi Allah, seandainya ada rumah tangga yang sunyi dari problem, niscaya rumah tangga Nabi lebih patut untuk sunyi darinya. Demikian pula seandainya makanan itu kosong dari garam, niscaya makanan itu tidak akan ada rasanya. Siapa yang ingin makan tanpa garam? Maksudnya beliau, pasti akan ada adaptasi, ya kan? Dengan pola-pola yang ada. Yang penting tadi sudah saya berikan kaidahnya, ingat, jangan egois, bertahan dengan sesuatu yang salah atau kurang dari diri Anda yang merupakan masukan positif dari pasangan. Ya, terutama yang berhubungan dengan masalah interaksi-interaksi harian ya, itu bau mulut, bau nafas, ya, bau kemaluan, ya, bau ketiak. Ini semua bahaya sekali. Penampilan-penampilan, ya, tutur kata yang digunakan, ya, dalam menyampaikan hajat. Ya. Kadang-kadang ada orang minta uang nafkah aja seperti menagih utang, ya, menyinggung perasaan pasangan. Atau ada orang kadang-kadang minta makan, itu kan tadi kalau istri minta sama suami. Ada dari suami minta pada istri, minta siapin makannya sudah seperti istrinya seorang pembantu. Mana makanan saya, kenapa nggak disiapin? Dan marah-marah. Apa yang dirasakan, kenikmatan apa yang didapatkan dengan cara seperti ini? Kenapa nggak, sayang makanannya belum ada, gitu kan? Atau apalah bahasa-bahasa yang lebih santun, lebih baik, lebih romantis. Sehingga pasangan pun bersemangat untuk selalu menghidangkan yang terbaik misalnya. Begitu juga dengan, maaf ya sayang, misalnya ini sudah akhir bulan gitu kan. Saya sama anak-anak butuh untuk memenuhi kebutuhan. Mudah-mudahan Allah mudahin rezekinya ya. Udah cukup. Orang sudah tahu ya kewajiban nafkahnya diingatkan misal. Nah ini pola-pola yang harusnya bisa kita terapkan gitu kan. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Makanya tadi saya juga bilang kaidah pertama kembali kepada agama Islam. Jadi beliau mengatakan memang problematika itu akan ada. Tapi tergantung problem itu mau dijadikan sebagai tantangan dalam rumah tangga sehingga lebih nanti naik levelnya dan meningkat skillnya, atau malah dia menjadi pemicu untuk rusaknya rumah tangga tersebut. Ingat teman-teman, Anda menikah bukan untuk cerai. Itu poin. Jadi kalau ada orang menikah dengan niat bercerai ini sangat aneh gitu. Kalau Anda sudah tahu poin ini dan Anda jadikan sebagai pondasi dalam rumah tangga Anda, maka Anda pasti tidak akan mau melahirkan permasalahan-permasalahan. Ya, kalau ada pun Anda segera perbaiki. Kata beliau, perselisihan antara suami istri adalah sesuatu yang lumrah dan pasti. Tidak ada seorang pun di muka bumi itu yang selaras dengan orang lain. Meskipun ada keserupaan, kemiripan, dan kesefahaman yang demikian rupa. Tetap saja ada perbedaan di antara mereka berdua. Suami istri hendaknya menyadari bahwa seiring dengan perjalanan waktu, kesepahaman di antara mereka akan bertambah. Ya. Masing-masing akan mengenal tabiat pasangannya dan banyak problem akan terselesaikan. Baik, ini gambaran beliau tentang subjudul tadi ya. Masalah perjalanan pun berlanjut. Maksudnya setelah akad nikah mulai berjalan rumah tangga maka akan ada adaptasi ya. Ada yang bisa melahirkan gesekan-gesekan. Nah, tergantung besar kecilnya nanti ini problem dari kedua mempelai suami istri ini. Apakah mereka setiap ada masalah di bahtera selalu cekcok, selalu saling menyalahkan, atau memang mereka saling dukung-mendukung ya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Nah, tinggal yang mana Anda pilih. Kemudian di sini ada subjudul yang lain beliau mengatakan, tapi fahamilah bagaimana kalian menyikapi problem. Setiap problem ada solusinya. Mendiamkan masalah secara mutlak adalah solusi negatif yang menyesakkan jiwa dan menyempitkan dada. Nah, ini sebuah pesan penting ya. Jadi setiap ada masalah, diam. Tidak dibicarakan gitu kan. Tinggal bicarakan dengan cara yang santun. Supaya jangan masuk dalam bab sangka buruk, ya, su'udzon. Atau misalnya pengambilan keputusan yang salah dan fatal, prasangka, ya. Bahkan ada yang orang lebih jauh daripada itu, ya. Mungkin dia sampai pada tingkat memutuskan sudah nggak ada lagi rumah tangga. Padahal sebenarnya belum tentu dia benar, misal contoh. Kata beliau, tapi diam sejenak guna berpikir untuk menemukan solusi dan langkah pertama penyelesaiannya. Tenang dulu, nggak buru-buru. Ya, setiap perselisihan harus diperlakukan sesuai porsinya atau dipandang secara realitas atau realistis ya. Apakah ini perselisihan yang sebenarnya atau sekedar salah faham terhadap pihak lainnya?
maka problem itu harus dijelaskan kepadanya dan aspek pandangan dari pihak lainnya didengarkan. Karena bisa jadi tidak ada problem. Ya. Mungkin cuma kesalahpahaman saja. Jangan menyikapi semua kesalahan yang tidak disengaja. Kalau kesalahan disengaja, nah baru. Kalau sengaja, kesalahan tidak disengaja, jangan. Ya. Udahlah selesai, mudahin aja. Udah, anggap itu adalah suatu kesalahan. Apalagi kalau dia mengatakan, iya maafin saya tadi keliru. Nah itu mengakui sebuah kesalahan ini adalah poin yang luar biasa nih. Ya. Ini menandakan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam jiwa. Kita akui sebagai itu sebuah kesalahan lalu perbaikin. Nah itu positif. Dan sebagai pasangan yang mendengarkan pasangannya minta maaf sudah selesai. Oke, baik, tidak apa-apa. Kita perbaikin sama-sama. Nah terus begitu. Tapi tentu diharapkan jangan permasalahan yang sama terulang terus gitu kan. Hanya dengan andalan minta maaf tapi tidak memperbaiki. Bukan itu dimaksud. Tapi bagaimana Anda memperbaikinya gitu. Adakah orang yang melakukan keburukan saja? Tanda tanya. Adakah orang yang melakukan kebaikan saja? Artinya pasti akan ada kebaikan dan keburukan ya. Tinggal bagaimana setiap orang di antara kita berdiri di posisi yang benar. Kalau kita benar, kita memaafkan dan membuka lembaran baru. Kalau kita yang salah, kita minta maaf dan juga membuka lembaran yang baru. Ketika menjelaskan tentang problem, hendaknya memperhatikan dialog yang tenang dan lemah lembut. Ya. Bagaimana kata beliau? Di permulaan pembicaraan diutamakan agar dikemukakan poin-poin kesepakatan, hal-hal positif dan keutamaan-keutamaan. Karena hal itu dapat melembutkan hati, menjauhkan syaitan, mendekatkan aspek-aspek pandangan, dan memudahkan untuk melepaskan banyak beban dari dalam hati. Ungkapin dengan baik, dengan berpelukan, ungkapin dengan kata-kata yang santun. Itu melunakkan sekali ya hati pasangan dan akan memudahkan pasangan untuk bisa menerima kalaupun masukan misalnya. Jadi bukan dengan teriak-teriak, dengan kasar. Apalagi kadang-kadang ada yang salah. Tapi dia ngotot seakan-akan dia benar. Betapa malunya seseorang, sosok suami atau sosok istri, setelah dia tahu ternyata dia udah marah-marah, ya sudah prasangka buruk dengan pasangan, ternyata keliru. Bagaimana dia memperbaiki itu? Mukanya sudah tebal sekarang. Kenapa nggak dulu tenang, bicara dulu baik-baik? Ada ganjaran dalam hati seperti ini, ada prasangka saya begini. Minta supaya pasangan tenangkan. Tenang, pasangan juga di sini menenangkan. Ya, sebenarnya tidak seperti ini. Ataupun kalau ada, ya memang ada. Bagaimana ya caranya supaya saya temukan solusinya? Misal, sama-sama mikirkan solusi. Kan begitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Masing-masing dari suami istri hendaklah mengetahui bahwa sebagian problem itu timbul akibat dari tabiat-tabiat yang masih mengakar di kedua belah pihak. Untuk mengatasi problem semacam ini, maka harus memiliki kesabaran dan kelemah lembutan. Sebab tabiat itu tidak bisa berubah dengan secepatnya. Ya, kebiasaan, pola dalam keseharian. Tapi diberikan masukan-masukan gitu kan. Dan memang teman-teman sekalian, kalau Anda misalnya tidak terbiasa rapi, pasangan Anda biasa rapi, ini Anda harus jadikan sebagai pola hidup Anda mulai sekarang. Ya. Anda biasanya mandi mungkin beberapa hari sekali misalnya. Atau sehari sekali. Mungkin pasangan Anda malah sukanya sehari bisa mandi berapa kali karena dia suka dengan fresh dan segar gitu kan. Sampai seorang ibu pernah menasihati anak perempuannya pada saat menikah. Dan itu di awal buku kita ini pernah dibahas, disinggung oleh Dr. Najla ya. Bagaimana dia wasiatkan anak perempuannya untuk mau menikah. Dia mengatakan, ketahuilah sebaik-baik parfum wahai anakku air. Maksudnya fresh, selalu segar. Gak ada salahnya mandi. Nggak ada yang salah di sana. Berarti tidak mubazir, berlebihan. Tapi segar. Nah, pola ini harus Anda biasa. Jangan sampai pasangan tidak ada, Anda tidak mandi sama sekali. Ya. Pasangan tidak ada, Anda tidak rapi sama sekali. Karena menganggap, tidak ada pasangan saya yang menilai saya. Enggak. Memang harus dijadikan sebagai pola. Supaya nanti ada pasangan, tidak ada pasangan. Memang itu sudah pola hidup Anda. Anda mengubah dan meningkatkan level Anda. Ya tadinya dari level yang 1 ke level yang 2 lebih bagus. Kalau sudah rapi, lebih rapi lagi. Kalau sudah bersih, lebih bersih lagi. Atau kalau misalnya tadinya terpuruk, salah, sekarang masuk ke level 1 yang baik gitu. Jadi ini nasihat yang sangat baik ya tentang masalah bagaimana menghadapi problem-problem apalagi dari tabiat gitu ya. Di paragraf terakhir ya yang khusus di subjudul ini beliau mengatakan tidak menyelesaikan atau mendiskusikan problem pada saat marah. Tapi harus menunggu sampai jiwa menjadi tenang dan ketegangan syaraf mereda sehingga solusinya menjadi tepat dan problem tidak menjalar ke problem-problem lainnya. Jangan teman-teman sekalian selalu membesar-besarkan permasalahan padahal sebenarnya masalah itu kecil.
Seakan-akan pasangan sudah melakukan kesalahan besar. Saya pernah bertamu di satu rumah tangga. Subhanallah, selalu aja suami ini gunakan pola emosional. Selalu saja. Sampai pernah kami pas berkunjung, kemudian, ya semoga Allah maafkan. Gitu. Dan Alhamdulillah kita tidak sebutkan namanya. Tapi ini saya saksikan sendiri. Baru beli mesin cuci, kemudian kami pas berkunjung ke situ. Dan ternyata istrinya cuma salah. Ya. Dalam memutar, ya, masih model tabung dulu ya, memutar satu tombol gitu, keliru. Suaminya sudah mencak-mencak, marah-marah, seakan-akan sudah kesalahan besar, padahal sebenarnya tidak ada masalah gitu. Masa mesin cuci lebih mahal daripada istrinya gitu. Ini aneh betul. Atau misalnya seorang istri juga begitu, suaminya telat sedikit datang dari kerja, sudah jadi sebuah permasalahan besar, bahkan ya sudah lebih baik bercerai daripada dia membantu suaminya agar menemukan solusi dari keterlambatan itu. Misalnya macet, misalnya memang ada meeting, bagaimana dia dulu diskusi kira-kira seperti apa solusinya, apa yang kira-kira saya bisa bantu. Jadi rangkul pasangan supaya menemukan jalan keluar, bukan malah langsung menutup pintu dan akhirnya rumah tangga seakan-akan selesai di situ. Ya, hanya karena permasalahan seperti ini. Ini sangat kaku gitu ya. Sangat kaku. Atau kadang-kadang ada juga orang merespon sesuatu yang positif dari pasangan dengan negatif. Ya. Pernah ada rumah tangga terjadi, seorang suami karena melihat istrinya kurang rapi, maka dia mendatangkan PRT misalnya di rumah. Yang terjadi, istrinya malah tersinggung. Kenapa harus datangkan PRT? Sementara dia sendiri tidak bisa rapi dalam rumahnya. Dan suaminya menjelaskan baik-baik supaya ini bisa membantu gitu. Malah curiga. Oh, kenapa datangkan PRT ini? Kamu suka ya sama dia. Dan seterusnya. Yang tidak ada masalah tapi dilahirkan. Ada sebagian orang seperti itu ya. Masalah itu dilahirkan sama dia. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Kecurigaan yang terus saja. Ya, dia ketakutan dengan itu. Suaminya selingkuh di luar. Istrinya selingkuh di rumah. Yang sebenarnya ada Allah Azza wa Jalla, ada Tuhannya. Kalau dia berbuat salah, Tuhannya akan menghukumnya. Kenapa Anda sibuk dengan itu? Kalau depan mata Anda lihat itu salah, Anda tegur. Kalau benar Anda dukung, kan begitu. Kalau tidak nampak, bukan tugas dan kewajiban kita. Kenapa harus kita repot-repot mengambil tugasnya malaikat? Kan gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum aja, bahagia saja, tunjukkan yang terbaik. Pasangan kita akan berubah dengan sendirinya kok. Salah satu teman-teman sekalian yang harusnya diperhatikan oleh pasangan suami istri pada saat problem sedang terjadi, dan ini yang difokuskan oleh Dr. Najla Hafidhahullah di poin selanjutnya, agar problem tidak berkembang, yaitu jangan melibatkan orang ketiga, kecuali ada dua syarat. Pertama, darurat, tidak menemukan titik temu, dan yang kedua, ahlinya. Nah ini poinnya. Teman-teman sekalian, ini yang paling banyak menjadi permasalahan dalam rumah tangga juga. Orang-orang banyak melibatkan ya, orang lain dalam rumah tangganya. Padahal sebenarnya yang sedang menghadapi permasalahan adalah antara dia dengan pasangannya. Antara sang suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya. Nah itu kan berarti inti permasalahan kita di orang ini. Kenapa kita harus berputar-putar ke orang lain? Ya, padahal orang yang sedang bermasalah sama kita adalah yang ini. Kenapa Anda berputar-putar untuk mencari orang lain dan akhirnya membicarakan permasalahan itu pada dia? Padahal sebenarnya Anda belum final untuk berbicara sama dia. Belum diskusi yang terbaik sama dia gitu kan. Nah ini yang harus difahami baik-baik gitu. Saya lihat ada banyak orang punya permasalahan, misalnya sama si Fulan. Dia sibuk membicarakan permasalahan dia sama si Fulan. Padahal dia belum final sekali lagi berbicara dan menuntaskan permasalahan sama orang yang sedang ada masalah dengan dia. Dia keliling dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga akhirnya permasalahan yang tadinya kecil jadi besar. Karena orang yang sedang bermasalah sama dia ini sebenarnya mengatakan orang ini belum bicara sama saya apa-apa. Belum pernah diskusi, belum pernah tabayun atau cross check. Tapi malah spontanitas langsung mau melibatkan orang ketiga. Nah ini yang jadi masalah ini. Tadinya masalah kecil jadi masalah besar karena sudah makin banyak orang yang mengetahuinya. Dan bisa saja orang yang sedang kita anggap bermasalah dengan kita, mungkin dia benar, mungkin kita salah, gitu kan? Sehingga akhirnya yang terjadi adalah dia terbalik di sini sekarang. Dia tadinya mungkin mau memaafkan, mungkin mau memberikan peluang kita untuk memperbaiki, tapi ternyata tidak jadi karena memang melihat justru kita melibatkan pihak yang banyak sekali, ya. Nah ini contohnya, gitu kan? Ini keliru. Keliru. Yang bermasalah adalah antara Anda sama orang tersebut. Dan usahakan
ya Anda selalu menyempitkan, membuat satu pagar di setiap problem yang sedang Anda hadapi. Jangan keluar dari pagar itu. Problem Anda adalah lapar, solusinya makan. Problem Anda adalah capek, maka solusinya adalah tidur. Problem Anda adalah misalnya pendapatan, solusinya adalah kerja, misal gitu, ya. Jadi jangan keluar dari pagarin itu, jangan keluar dari situ. Kalau orang tidak memagari permasalahan yang sedang dihadapi, ini jadi masalah lain ini. Karena di saat dia lapar, dia akan kemana-mana, karena dia bukan menemukan solusi makannya, tapi dia akan ke emosi, ya, menyalahkan pasangan, gitu kan. Mungkin membahas yang lain-lain, masalah pendidikan orang tua kah, ya kebiasaan yang buruk lah. Jadi kemana-mana, kan Anda tidak pagarin itu, ya. Jadi lingkup, buatkan batasan di setiap permasalahan kita, dan jangan tumpah tindikan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Ini nggak boleh. Jangan Anda tarik masalah ini dengan masalah yang lainnya. Anda punya masalah di kantor Anda. Jangan bawa ke rumah tangga, kesian pasangan kita, gitu kan. Mungkin dia tidak menahu tentang masalah itu. Atau masalah rumah tangga ditarik ke tempat kerja, sehingga teman-teman kita yang tidak tahu jadi tahu. Ini tidak ada batasannya dalam permasalahan yang mereka sedang hadapi. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Orang yang sedang kita libatkan, teman-teman sekalian, yaitu orang ketiga ini, itu cuma dua keadaan. Apakah dia teman kita dan menyayangi kita, apakah itu teman yang baik atau kerabat misalnya yang menyayangi kita, atau memang musuh kita. Kalau itu adalah orang yang kita cintai dari kerabat kita, orang tua, sanak kerabat, sahabat-sahabat misalnya, maka kita sedang menambahkan beban buat mereka, karena mereka bukan sedang menghadapi masalah, tapi kita sedang ceritakan, akhirnya jadi beban buat mereka. Kita bebankan sesuatu pada yang mereka tidak perlu terbebani dengan itu, tapi jadi beban, gitu kan? Karena permasalahan yang kita ceritakan. Kalau dia musuh kita, apalagi yang berwajah dua, dia pura-pura depan kita sebagai seorang sahabat, tapi dia memang sengaja mencari nih peluang di mana celah yang kita bisa disalahkan. Maka di saat itu luar biasa itu, dia akan menjadikan itu senjata justru untuk menjatuhkan kita di luar sana. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya berikan solusi, ya. Setiap ada permasalahan teman-teman, kalau curhat, semua Anda mau ungkapkan, mau menceritakan hanya kepada Tuhan Anda, Allah Subhanahu Wa Taala, hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala, jangan yang lain. Makanya Nabi SAW dikatakan dalam riwayat, kalau punya permasalahan beliau langsung ke sholat, ya. Para kaum salafus saleh ada masalah seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri seorang ulama tabi'in masyhur. Beliau kalau punya permasalahan beliau sujud kepada Allah SWT. Tidak angkat kepalanya kecuali sudah menuangkan semua. Tuangkan, teteskan air mata Anda, ungkapkan kepada Tuhan Anda. Karena Anda kalau sedang sehat, sedang ada nikmat yang menciptakan Anda, Allah yang menciptakan nikmat itu, Allah yang bisa menambah dan mempertahankan hanya Allah. Kalau Anda punya permasalahan dalam hidup Anda, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Gak ada gunanya curhat dengan manusia. Yang boleh sama manusia apa? Konsultasi. Konsultasi saja. Gimana itu? Sekarang udah sakit Anda ke dokter. Dok, kepala saya sakit. Ya, konsultasi. Cuma menceritakan permasalahan dan ingin solusinya. Dok, kepala saya sakit. Sudah berapa lama Bu? Sudah berapa lama Pak sakitnya? Sudah 2 hari. Baik. Ditanyalah mungkin ada indikasi ini, ada indikasi itu dan segala macam. Maka cukup Anda jawab sesuai dengan pertanyaan saja. Apakah susah tidur? Ya. Apakah ada makanan yang ini? Apakah sudah pernah minum obat? Jawab saja, selesai. Habis itu Anda keluar. Itu konsultasi namanya. Anda datang ke seorang ustadz atau ustazah. Ada konsultasi. Suami saya mengucapkan kalimat talak dalam kondisi emosi. Apakah talaknya jatuh? Konsultasi. Ya. Bukan Anda bilang, Ustadz, saya mau cerita dulu ya. Sebenarnya kami berumah tangga tadinya bahagia. A, B, C, panjang, lebar. Kemudian setelah itu terjadilah cekcok, terjadilah ini. Sering kali begini dan begitu. Nangis. Panjang, akhirnya sampai kepada sebut itu sebenarnya cuma tinggal kalimat tolak ini jatuh atau tidak. Nah, curhat ini yang saya katakan tadi kepada Allah SWT. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan suamiku ini sebagai jodohku, istriku ini sebagai jodohku, maka berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk, jagalah selalu dia dari keburukan, bahagiakan rumah tangga kami, langgengkan rumah tangga kami, ya, dalamkan cinta di antara kami. Kan bisa begitu. Daripada Anda lakukan hal yang berbeda. Kan gitu. Jadi, ini poin penting sekali untuk difahami baik-baik, ya. Jadi kalau curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sama manusia konsultasi, sebatas nanya ini masalah saya, solusinya apa? Nah, gitu. Jadi tidak usah bawa-bawa kemana-mana. Istri saya tidak mau pakai jilbab, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah nasihatin, gitu kan? Atau saya sempat mengucapkan kalimat talak semalam.
apakah kami masih bisa kumpul sekarang sementara kami sudah baikan? Misal, hukumnya apa? Bagaimana solusinya? Nah, begitu tuh konsultasi namanya. Ini penting. Nah, di sini kita akan masuk kepada poin tadi yang saya bahasakan. Di saat Anda, yang paling ideal kalau ada masalah, Anda bicara sama orang yang punya masalah sama Anda. Clearkan sama dia di detik itu, di waktu itu. Anda benar, Anda maafkan, Anda salah, Anda minta maaf. Clear, selesai. Nah, begitu poinnya. Jadi tidak berlanjut, gitu kan? Tidak berlanjut. Kalau betul-betul sudah tidak ada titik temunya, ya. Nah, di sini baru Anda boleh melibatkan orang ketiga, ya. Tapi orang ketiga ini, karena sudah mentok sama dia, sama sudah ada masalah, kita tidak pernah ketemu bahasa, ketemu solusi. Selalu yang ada adalah tambahan problematika, egoisme yang muncul, emosional. Oke, libatkan orang ketiga. Dan orang ketiga ini harus, tadi saya berkatakan tadi, darurat ya, sudah nggak temukan solusi. Yang kedua adalah ahlinya. Ya, Anda datang ke ahlinya adalah orang-orang ahli agama. Tanya kepada ustadz dan ustadzah tentang masalah Anda. Karena mereka lebih faham tentang hukum Allah SWT. Bagaimana problem ini bisa terselesaikan. Atau mungkin kalau Anda mau ke seorang psikiater misalnya. Masalah kejiwaan. Oke, tapi kami tetap sarankan dahulukan agama dulu. Itu hanya penyempurnaan saja tadi. Maka di sini nanti Anda akan libatkan orang yang betul-betul dia ahli di bidangnya. Dan hanya sekali lagi konsultasi. Tidak lebih daripada itu. Bukan curhat. Hukumnya seperti ini bagaimana? Saya terjadi seperti ini bagaimana? Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Baik, saya akan coba bacakan di sini apa yang ditulis oleh beliau ya tentang masalah bagaimana agar ya permasalahan itu tidak atau problem tidak berkembang ya. Dan ingat ya, konsultasi pada ahlinya. Jangan konsultasi pada janda yang gagal rumah tangga, duda yang gagal rumah tangga. Kalau pasangan meninggal berbeda, berarti dia mengabdi sampai meninggal ya. Tapi kalau perceraian terjadi, ini nggak mungkin diajak konsultasi dengan masalah rumah tangga. Apalagi jadi trainer, nanti itu. Kemudian juga tidak boleh konsultasi sama orang yang belum punya pengalaman, gadis sama bujang misalnya, ya, nggak mungkin. Atau orang yang jauh dari agama, ya. Teman-teman Anda ugal-ugalan, mabuk-mabukan, berzinahan sana sini, sehingga dia juga akan memberikan Anda solusi untuk melakukan hal itu kalau sedang ada masalah dalam rumah tangga. Akhirnya ke karaoke, mabuk-mabukan, berzina. Seakan-akan itu akan memecahkan permasalahan, tapi tidak teman-teman sekalian. Justru dosa itu akan menambahkan permasalahan dalam rumah tangga Anda. Nah, jadi harus ahlinya, yaitu ahli agama di sini. Baik, kita akan bacakan teman-teman. Kata beliau, agar problem tidak berkembang. Perselisihan rumah tangga lebih dekat kepada solusi selama problem tersebut teralokasi di antara kalian berdua. Nah, jangan keluar dulu, kecuali sudah mentok, baru kemudian keluar ke ahlinya. Sekali lagi. Jika engkau mengizinkan pihak ketiga ikut turut campur, maka perselisihan bertambah sulit, problem membesar dan sulit dipecahkan. Karena itu, hindarilah melibatkan orang lain, meskipun itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kalian berdua, kecuali bila sudah mendesak. Nah, pindah di sini darurat, ya, mendesak. Yaitu setelah kalian berusaha memecahkannya dengan segala cara, tapi usaha kalian gagal. Ketika itulah wajib memilih pihak ketiga yang memiliki kebijaksanaan, akal, dan spesialisasi. Ahlinya di sini ya. Sehingga problem berubah menjadi sumber kebahagiaan. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ayat 35, yang bunyinya, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَأَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Ya. Al-ayat artinya surah Nisa ayat 35. Jika kalian khawatir akan terjadi perselisihan di antara suami istri, sudah ngobrol berdua, tidak pernah ketemu titik temunya, ada egoisme, ada emosional dan segala macam, maka utuslah seseorang yang bijaksana dari pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan. Kalau keduanya, kata Allah, ingin baikan, Allah akan berikan taufiknya. Karena memang Allah memerintahkan rumah tangga untuk dilanggengkan, bukan dirusak. Nah, ini poin yang harus digarisbawahi baik-baik. Jadi ini salah satu problematika yang dalam rumah tangga, melibatkan orang ketiga, ya. Sementara Anda sendiri belum final dengan pasangan Anda yang sedang ada masalah dengan Anda. Clearkan sama dia. Ingat tadi kaidahnya sederhana. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Rangkul pasangan kita. Saling pelukan, saling mesraan, saling membantu pasangan agar keluar dari permasalahan. Nah, itu yang diharapkan. Kalau tidak ada titik temunya sama sekali, ya darurat nih, libatkan orang ketiga. Tapi sekali lagi, ahlinya. Dan ahli yang luar biasa adalah
orang-orang yang memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kalau berhubungan dengan masalah tadi ya, perubahan karakter, menilai benar atau salah. Tapi kalau problemnya adalah masalah penyakit, misalnya ya, dalam masalah interaksi biologis, penyakit fisik atau jiwa, maka kepada dokter. Nah itu kan berarti spesialisnya ya, memang ahlinya di bidang itu yang dimaksudkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini yang bermanfaat dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.